subuh 7 menit yang temanya sudah disiapkan oleh panitia. Marilah kita jaga amalan-amalan yang baik ini agar senantiasa istiqomah dan menjadi investasi atau tabungan kita nanti kelak ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah untuk menjalankan risalah Islam hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas, adik-adik dan juga bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada bapak juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan panitia adalah Ramadan dan produktivitas diri. Nah, ini temanya agak sedikit berat karena produk. Kalau produktivitas itu berarti ada olahan, ada tata cara mengelola, kemudian ada kontinuitas. Itu produk. Jadi kalau produktivitas diri berarti bagaimana agar diri ini tetap produktif. Berarti terus melakukan satu produksi, kemudian kegiatan, ada rencana, ada tahapan-tahapan pelaksanaannya, kemudian sampai ada tahap evaluasinya, kontrolnya. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita jangan lupa memproduksi diri kita itu dengan amalan-amalan soleh. Izinkan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah produktivitas diri model 5W1H. Nah, ini rumusnya ada 5W1H. Sebetulnya ini singkatan 5W itu ada what, ada where, ada when, ada who, ada why, dan satunya itu hanya itu how. Nah, yang pertama biar nanti karena ini produktivitas, karena produktivitas itu yang pertama ada what-nya, apa tujuannya, apa rencananya, apa kegiatannya agar Ramadan ini kita tetap bisa memproduksi atau meningkatkan amalan-amalan yang soleh. Ya, berarti yang pertama itu sebenarnya rencana apa yang akan kita lakukan selama Ramadan, amalan apa, buatnya yang pertama itu yang bisa kita lakukan. Tentu kalau ini sudah kita ketahui melalui kitab-kitab, melalui ceramah-ceramah para yai yang kemudian disampaikan kepada kita, maka kita pasti punya buat apa prioritas amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah kalau baca di spanduk Baitur Rahmah, nah itu amalan-amalan utama selama bulan Ramadan. Yang pertama di situ ada sholat berjamaah, ada qiraatul Quran, ada qiyamul lail, terus kemudian ada sedekah, kemudian ada sholat rawatib dan ghairul rawatib, ya. Terus kemudian tambah lagi di luar itu amalan yang harus kita lakukan buatnya itu apa saja adalah bekerja, berdakwah, kemudian menuntut ilmu. Nah, itu amalan-amalan prioritas atau yang wajib yang harus kita lakukan. Jadi kalau ini kita lakukan selama bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan balasan seperti yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, oleh Ustaz Isnaini, oleh Ustaz Haji Mulyadi, kemudian Ustaz Oleh, kemudian Ustaz Haji Agus, ya, terakhir kepada saya. Nah, jadi buat yang pertama adalah sudah ditetapkan lalu itu amalan apa yang bisa, yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim agar kita tetap produktif. Mulai dari kita sholat wajib itu pasti tidak boleh ditinggalkan, dan jelas Kanjeng Nabi memberikan motivasi yang sangat besar. Amalan-amalan yang sunnah itu pahalanya seperti amalan wajib. Nah, kalau wajib itu ditingkatkan, ya, pahalanya itu 70 kali kewajiban di bulan lain. Jadi walaupun tidak dihitung matematis, Allah dan Rasulullah itu memberikan satu semangat. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh itu seperti pahalanya itu melaksanakan 70 kali sholat subuh di bulan lain. Nah, itu penting. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas dan juga mbak-mbak, kalau melaksanakan kewajiban bekerja yang tadi
buat ini menjadi penting. Amalan apa yang produktif agar kita di bulan Ramadan itu memiliki tabungan amalan yang berlimpah sehingga nanti kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mana? Where itu di mana-mana ya. Jadi sering orang ngomong where itu sebenarnya di mana? Ya, di mana ini penting karena di mana itu menentukan amal kita. Di mana tempat yang kita tuju, di mana lokasi yang kita pilih untuk kita berdoa, untuk bermunajat. Nah, di mananya kaum muslim itu untuk produktif amalnya ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, misalnya tadi sholat berjamaah, ya berarti di mana itu di masjid. Mulanya masjid ini menjadi salah satu prioritas utama di dalam kegiatan-kegiatan amal. Kanjeng Nabi itu melaksanakan kegiatan ibadah dan amal-amalnya lain itu juga di masjid. Jadi menjadi sumber kekuatan utama kita. Qiyamul Lail di masjid, qiraatul Quran di masjid. Kita punya UBZ untuk mengelola zakat Baitur Rahmah itu mulai dari masjid ya. Kemudian juga kita menuntut ilmu, ada kajian subuh dan itu dari masjid semua. Jadi kekuatan masjid ini luar biasa. Maka kita jangan jauh-jauh dari masjid. Maka ada satu motivasi yang sangat besar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan ada seseorang yang dilindungi ketika di akhirat tidak ada perlindungan lagi. Siapa dia? Orang yang hatinya selalu dekat dengan masjid. Tentu tempat-tempat lain ada prioritas kan, mungkin barangkali umroh ya, itu juga tempat yang sangat munajabah karena di situ di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang disucikan itu kan dilipat gandakan amalan-amalan di situ. Jadi menjadi tempat yang menjadi penting. Tempat ini juga tempat kerja kita. Tempat kerja kita ini kita usahakan agar di situ ada qiraat Quran, ada sholat berjamaahnya. Jadi penting karena tempat ini akan menjadi titik apakah berkah atau tidak lokasi baik rumah kita, tempat kantor kita, ya atau jalan kita, jalan. Jadi mulai kalau kita lewat jalan itu kan kita diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk selalu perhatikan, oh ada halangan disingkirkan, oh yang bolong-bolong kerja bakti dan sebagainya. Karena apa? Karena siapa saja yang menghilangkan, menghalang di dunia, termasuk dalam konteksnya adalah menghilangkan berduri di jalanan, Allah akan meringankan gitu ya, penghalang nanti di yaumul qiyamah. Jadi kemudian when, nah penting tadi ya. Yang ketiga when itu berarti kapan saat yang mustajabah, kapan saat kita yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kalau kapan ini waktunya sudah tetap. Kalau kita sebagai seorang muslim itu jangan lupakan 5 waktu prioritas. Karena sekarang ini di kampus kami di UIN Asjimber itu sudah ada himbauan agar para ASN ini mengikuti sholat 5 waktu yang ada di kampus. Sudah ada edaran dari Pak Rektor begitu. Karena ini untuk menyemangati agar waktu-waktu when ini menjadi penting. Waktu mustajabahnya kapan? Kalau yang mulai seperti malam, kalau duha jam 9, kalau zuhur, asar, maghrib. Betapa pentingnya when menepati waktu sholat itu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mencium tangannya salah satu sahabat di dalam kisah yang cium tangannya itu karena tepat waktu. Dia seorang sahabat bekerjanya tukang memecah batu, tetapi kalau sudah dipanggil Allahu Akbar, dia tinggalkan pekerjaannya, kemudian dia datang ke masjid walaupun dalam keadaan yang sangat payah, nggak sampai mirip gitu ya. Kemudian dia istirahat di teras, kemudian datang ke Rasulullah bersama sahabat ini yang saya maksudkan. Dicium tangannya satu sahabat. Kalau sahabat kan datang mencium tangan Rasulullah dan dia namanya Abu Musa Al-Ansari gitu, seperti itu. Nah itu bisa. Ini betapa penting ben waktu-waktu ini dijaga. Maka Kanjeng Nabi mengatakan al-waqtu kasyair. Jadi waktu ibarat pedang. Jadi kalau kita gagal hari ini memanfaatkan untuk produktif amal kita, maka waktu itu berjalan dan tidak kembali lagi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah
Sopo, siapa teman kita, siapa yang kita ajak kolaborasi, siapa yang kita bangunkan malam. Pasti siapa ini yang paling dekat adalah keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, terus kemudian kerabat-kerabat kita. Itu yang kita ajak untuk memperkuat amal kita agar produktif, menyiapkan berbuka, menyiapkan iftarnya Ramadan, kemudian qiraatul Quran bersama, saling menjaga agar kita tidak kesiangan bangunkan sahurnya. Jadi penting, mulanya kumpul orang soleh itu, ini teman kita siapa. Jadi kalau kita ini berkumpul dengan orang soleh tiap hari, kita bertemu dengan hal yang baik, maka kita akan kecipratan baiknya ini. Nah ini betapa penting mencari ya Bu ini ya, sehingga kita bisa kuat. Sahur dibangunkan oleh istrinya, anaknya, ayo sahur. Ada ibunya sama kita, sahur barokatun. Sahur itu isinya berkah. Nah itu penting. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti ini, produktif amal kita. Jadi tidak pernah ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan gitu ya. Ayo istighfar, ayo poso. Nah, ini penting. Dekat dengan ini aja, malah kemudian dekat dengan teman yang rasa, oh iya pacar ibu wong ini lah. Ini hati-hati. Nah, penting kita menjaga dosa. Jadi kata Kanjeng Nabi, orang ketika kita mendekat dengan yang soleh, maka kita ya ibarat seperti minyak wangi. Jadi kita bisa kena wanginya. Kemudian yang kelima, ini baik. Mengapa ini penting? Mengapa ini? Karena berkaitan dengan orientasi niat dan tujuan kita. Yang apa kowe poso? Yang apa kowe melakukan kerja? Yang apa kamu berdakwah? Yang apa itu penting. Maka mengapa ini harus lillah? Kenapa kita melakukan amal harus orientasinya lillah, bukan linnas? Karena linnas itu bagian dari ciptaan Allah. Maka tidak boleh, dia harus lillah. Semuanya karena Allah, berteman karena Allah, mencari masjid karena Allah, mencari tempat kerja yang barokah karena Allah. Itu baiknya harus ketemu. Mengajarkan ilmu karena Allah, mengajarkan kebaikan karena Allah, gitu ya. Bukan karena siapa-siapa. Karena kalau ini orientasi niatnya keliru, maka kita tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh penceramah sebelumnya, Masya Allah itu ya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali minum ju wal atas, kecuali lapar dan dahaga, karena ini niatnya itu sudah beda, jadi tidak bisa menjaga itu. Nah ini kontrol diri baik. Kemudian yang terakhir pas ini, bagaimana itu tata cara, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana agar kita jamaahnya patang gitu ya. Ya berarti kita menjadwal, kita mengatur waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita. Pengalaman saya, fenomenologi keagamaan saya, walaupun misalnya barangkali sibuk gitu ya, kita keliling di mana-mana ya, kalau ada adzan kita maksimalkan. Nah, dulu kalau kita pernah riflah di Wali 5 gitu ya, kita bareng-bareng itu sebenarnya istiqomah. Bagaimana proses agar tetap bisa berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu ada tata caranya. Maka proses ini menjadi penting. Yang terakhir yang tahu tadi itu termasuk bagaimana nanti kita menjaga sholat kita, yang mulai kita ada tadarus, ada itu salah satu bagaimana proses kita menjaga agar amalan-amalan kita ini produktif dengan tujuan agar kita mendapatkan keridhaan